Gara-gara Sudah gara-gara begitu. dia anggap biasa saja. Iya, dia maksudnya ya sudahlah. Itu sudah sering dia dapatkan. Tapi tiba-tiba dijambak rambutnya Pak. Dan itu sampai dengan detik itu dia kelas 2 SMA. Kejadiannya itu SD. Masih terkenang sampai dengan detik itu. Masih diingat. Masih dia. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Andi Angio dan kali ini saya bersama Kakak Fahri. Tepuk tangan dulu. Oh iya, siap. Cuma terungguh ini. Apa kabar Utus? Alhamdulillah baik Kak, baik. Aktivitas sehari-hari? Sekarang kebetulan mengajar di salah satu tempat kursus. Oke. Terus ada kebetulan ikut program GSMS dari Kemendikbud. Sekarang di SMP Katolik. Oh, Fahri ini kalau tidak salah sudah yang kedua kali kan di Tidak, Sigma? baru satu kali. Yang kemarin dengan Relok? Kali dengan Kak Tuti. Oh, tidak ikut malah ya? Iya, cuma 2 orang. Kemarin itu bicara soal kelas inspirasi kalau tidak salah ya? Iya, betul-betul dengan ya kurang lebih relok itu apa relok. Oh, Kegiatan-kegiatannya iya. Fahri ini sebagai ketua relawan oke? Iya, kebetulan. Oh, oke. Kali ini kita akan membahas mengenai generasi rentan seperti yang sudah kita share. Bagaimana seks, perundungan, dan bullying itu teman-teman ya. Dan juga narkoba sudah mulai masuk. Bukan cuma sudah kayaknya ya. Kayaknya dari kemarin-kemarin udah masuk ke dunia anak ya. Betul. Oke, kita kalau sejauh ini relawan oke apa saja yang sudah coba saya sempat lihat kemarin kegiatan di Toili. Toilet, betul. Itu kegiatan apa tuh? Kemarin kebetulan di Toilet itu ada 2 kali Kak. Pertama yang di SMP 10 itu kemarin kita diundang dari pihak sekolah. Kebetulan salah satu gurunya alumni kelas inspirasi 7, Kak Miki. Nah, jadi yang ganteng-ganteng tinggi-tinggi besar-besar badan ini. Iya, yang Mbak Otot. Iya, yang sudah nikah. Sudah. Oh. Aduh. Lengkap pokoknya ya. Iya, lengkap. Saya pas Kak Andi bilang sudah nikah, bahagia sama saya kayak, aduh, saya belum nikah. Oh iya. Oke. Ya, jadi kemarin diundang ke sana untuk ada kegiatan, saya lupa kegiatan apa di sekolah. Ya seperti capacity building gitu Kak. Oh. Di sekolah akhirnya diundang untuk relok bisa isi materi khusus tentang perundungan. Tentang perundungan. Berangkat mungkin karena lagi hype-hype-nya juga sih Kak. Tentang perundungan. Iya, karena angka perundungan memang dari tahun ke tahun makin tinggi. Apalagi dengan adanya sosial media kan Kak. Secara Betul. tidak langsung ada istilah baru atau jenis perundungan baru yang muncul. Itu kayak gimana tuh? Yang namanya cyberbullying. Oh, cyber. Iya, jadi betul Kak. Sebelum adanya teknologi, cyberbullying kan belum ada. Oh, oke. Seiring dengan berkembangnya teknologi, penggunaan sosial media yang makin meningkat, yang di semua usia rata, bahkan banyak juga dengan anak-anak, muncullah istilah cyberbullying. Oh, kalau dulu kan bullying itu harus bertatap muka langsung ya. Iya, betul. Ketemu Kak, di sekolah apa kan? betul Kak. Emang sekarang boleh kalau tidak bertatapan langsung? Boleh, itu yang namanya cyberbullying Kak. Jadi biasanya kan anak-anak tidak sadar baku chat lewat sosial media. Terus akhirnya sampai keluar kata-kata mungkin yang kayak ngana gode atau ngapain muka kayak ini. Tapi tunggu dulu. Kalau kayak ngana gode, tapi memang betul dia gode, itu masuk bullying. Body shaming enggak? Oh. Body sampling kalau misalnya kita plesetkan. Karena mengomentari kondisi fisik seseorang walaupun fakta. Kalau dari saya pernah baca jurnal tentang psikologi Kak, tentang perundungan. Jadi syarat terjadinya bullying itu ada yang tersakiti. Oh, bukan soal fakta atau tidak. Iya. Bahkan anggaplah dia ada memiliki kekurangan fisik, itu kan fakta. Tapi kalau kita jadikan itu bahan candaan dan dia tersinggung, sudah terjadi yang namanya bullying. Jadi yang standarnya bukan di kita. Karena biasanya ada orang-orang mengatakan, kalau saya dibikin begitu saya tersinggung. Standarnya bukan di kamu. Standarnya kita melihat orang yang menerima perkataan itu. Oh, gitu ya. Jadi biasanya ada orang Lucky nih kan. Iya, betul. Cuma begitu masuk di tersinggung. Cocok sekali ya? Betul. Memang betul dia hitam gitu. Padahal ini bukan soal faktanya berarti ya. Betul. Ini soal tentang si penerima. Bisa menerima atau tidak nih. Iya, betul. Apalagi kalau disampaikannya dengan candaan ya. Iya. Baku gara. Oh, betul. Kayaknya dulu juga masih kecil. Pasti. Pak rasa juga orang yang begitu-begitu itu entah sebagai pelaku dan korban Kak. Betul. Tapi sampai sejauh mana kalau
Kak Fahri lihat yang ada di Kabupaten Banggai? Iya. Mungkin saya hanya bisa menyampaikan dari pengalamannya Torang Kak ya, berkunjung ke sekolah-sekolah. Artinya data pastinya seperti apa, mungkin kita tidak bisa memberikan angkanya. Tetapi memang setiap kita ke sekolah dan kita bertanya terkait perundungan yang ada di sekolah, baik dari guru, dari anak-anak, bilang, Kak, biasanya mereka curhat. Biasa kita katanya kan, siapa di sini yang pernah digara? Gara kayak begini, karena mungkin kondisi fisiknya, warna kulitnya, atau bahkan mungkin dari daerah mana terus digara-gara asalnya. Betul. Ini. Biasanya ada anak-anak yang angkat tangan terus bilang, iya kak, dia bilang begini. Saya bilang jangan ditunjuk ya siapa yang bagara. Kita sama-sama sadar diri saja. Tapi digara dia bilang, saya begini kak karena mungkin rambut saya keriting, warna kulit saya agak berbeda dari yang lain. Bahkan ada yang digara karena asal daerahnya. Itu kan agak miris ya. Iya kalau dasar anak kampung. Iya. Padahal kita sama-sama anak kampung. Betul. Padahal maksudnya rambut keriting mungkin yang biasa digara kayak kulit hitam. Betul. Asalnya dari daerah mana kan orang tidak bisa pilih. Betul. Orang lahir ya sudah seperti itu. Oh. Tidak bisa dipilih. Masa iya orang mau singgung sesuatu hal yang orang bukan pilihan kak? Betul. Tapi seberapa pengaruh sih kalau seorang anak ketika dia digara-gara begitu? Seberapa besar pengaruhnya kepada dia? Iya. Kalau terkait seberapa besar mungkin bisa kita lihat sama-sama dan mungkin psikolog yang lebih paham ya Pak. Oh iya betul. Terkait seberapa besar dampaknya. Cuma kalau dari pengalaman kami, saya pernah satu kali Kak di SMA 3. Karena kebetulan saya alumni SMA 3. Saya pernah diundang sombong. Oh tidak ya. SMA 3. Coba apa iklan Kak? Iya, bagus sekali memang SMA 3. Alumni. Banyak siswa-siswa itu ngumpul di SMA 3. Oh, SMA 3? Iya, memang SMA 3 bagus. Kita bicarakan SMA 3. Saya alumni SMA 3. Oh, serius ya? Depannya. Sebenarnya? Iya, sebenarnya. Oke, tapi terus satu alma mater Kak? Iya, boleh ya. SMP. Baku pinjam. Tidak, SMP. Iya, SMP sama-sama SMP 3 ya. SMP 3. Iya, lanjut. Oke. Jadi waktu saya pernah diundang di SMA 3 kegiatan English Camp Kak. Materinya di tahun lalu itu tentang perundungan juga Kak. Oke. Nah akhirnya saya cari-cari materi tentang perundungan, baca-baca beberapa jurnal. Akhirnya saya coba bikin games, yang gamesnya itu saya tiru yang pernah dilaksanakan di Oprah di beberapa tahun yang lalu di sekolah. Akhirnya saya buat games yang sama. Ada satu anak, dia cerita tentang perundungannya setelah ikuti games itu kan. Saya bilang kalau memang mau cerita sebagai bahan refleksi kita semua silahkan, karena akan jadi bahan kontemplasi kita semua toh Kak. Kalaupun tidak, saya tidak paksa. Oke. Ya karena jangan sampai itu membuka luka lama. Iya. Akhirnya dia bilang tidak apa-apa Kak, saya bersedia cerita. Dia ceritalah di sekitar 40-50 temannya. Dia cerita, dia bilang dia pernah waktu SD dia tidak tahu apa-apa, tidak salah apa-apa. Tiba-tiba ada temannya yang jambak rambutnya Kak. Tiba-tiba sekali dia tidak tahu apa-apa, dijambak rambutnya. Terus saya tanya kenapa rambutnya dijambak. Nah tapi jawabannya itu bikin saya merinding luar biasa. Dia bilang dia tidak bilang rambutnya keriting, kribo dan lain sebagainya. Dia menggunakan bahasa, dia bilang rambut saya kan unik Kak. Oh oke. Dia bilang begitu. Jadi artinya menurut saya lihat dia sudah selesai dengan dirinya. Dia sudah terima apa yang diberikan pada dia, bentuk fisiknya. Dia bilang rambut saya kan unik Kak. Nah teman-teman mungkin menganggap itu berbeda dan mereka menjadikan itu sebagai bahan candaan. Dari candaan verbal itu dia sudah terima cukup sering, tapi kemudian yang dia kaget dia tiba-tiba dijambak tanpa ada masalah apapun Kak. Kalau cuma dipanggil-panggil dia sudah digara-gara. Sudah digara-gara begitu. Dia anggap biasa saja. Iya, dia maksudnya ya sudahlah, itu sudah sering dia dapatkan, tapi tiba-tiba dijambak rambutnya Pak. Dan itu sampai dengan detik itu dia kelas 2 SMA, kejadiannya itu SD, masih terkenang sampai dengan detik itu. Masih diingat. Masih dia ingat. Dia bilang itu Kak sakit sekali. Dia bilang padahal saya tidak ada salah apa-apa sama mereka. Saya tanya kira-kira sudah maafkan tidak temannya? Dia bilang sudah sih Kak, cuma kalau mau dibilang
hilang itu ingatan, dia bilang tidak mungkin. Dan akhirnya dia cerita itu sambil nangis. Dia nangis di depan teman-temannya, dan teman-temannya yang terutama perempuan. Kalau laki-laki jaim biasa nggak, laki-laki jaim, teman-teman perempuan langsung auto peluk begitu tuh. Jadi ya sebegitu sih Kak. Saya tidak bisa mengatakan seberapa besar, tapi ya seperti itu. Dia sampai nangis cerita, dan itu sampai dia ingat sampai dengan detik itu. Oh, menantang juga ya. Iya. Tapi kalau dilihat nih di Kabupaten Banggai saat ini, kalau itu cerita dia waktu SD kan, dengan di SD mungkin sosial media belum sekuat ini ya. Iya, betul. Plus yang tadi Kak Fari bilang kalau ada cyberbullying. Sampai sejauh ini yang sering ditemui di Kabupaten Banggai, khususnya di Banggai ini, perundungan kayak apa? Kalau dari pengalaman kami Atau yang paling umum terjadi? Iya, yang paling umum. Lagi-lagi Kak, saya mungkin di Banggai sendiri, sampai dengan detik ini saya belum dapatkan datanya. Oke. Cuma sempat diskusi kemarin dengan teman dari yang berstatus polisi. Oh, oke. Yang kerjaannya, profesinya sebagai seorang polisi, dia bilang kasus perundungan, baik pemukulan itu kan termasuk physical bullying kan, bully secara fisik. Itu justru makin meningkat di tahun ini di tingkat Banggai. pelajar nih. Khususnya di tingkat pelajar, tawuran antar pelajar. Biasanya itu diakibatkan dengan masalah yang dari rumah mereka bawa ke sekolah. Terus ada yang juga menjadi penyebabnya katanya kondisi rumah tangga, kondisi keluarga yang memang kurang kondusif. Sehingga dia klasik sih Kak sebenarnya. Dia mencari perhatian di sekolah. Akhirnya dia bawa ke sekolah. Penyebabnya masih sama, masih klasik seperti mungkin orang masih kayak butuh perhatian. Ya, nggak dapat di rumah, akhirnya cari di tempat lain di luar. Betul Kak. Saya pernah dengar salah satu pembicara bilang begini, kenapa anak-anak itu susah belajar di sekolah? Anak-anak itu mereka harus mendapatkan perhatian penuh di rumah, sehingga saat mereka datang ke sekolah, mereka siap untuk belajar. Mereka tujuannya untuk belajar. Okay. Nah, anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian di rumah atau kurang perhatian di rumah, mereka ke sekolah bukan belajar, tapi mencari perhatian itu yang tidak mereka dapatkan di rumah. Berarti ini jadi PR orang tua juga ke depannya ya. Seharusnya lebih memberi perhatian yang banyak mungkin ya di rumah. Iya, betul. Lebih banyak berdiskusi, bicara, ngobrol kayak gitu ya. Oke. Sekarang kalau kita bahas ini bullying dulu, perundungan. Kan kita bahas nih bully, seks, dan narkoba nih. Iya. Mungkin kita spesifikasi dulu ke bully dulu. Siap. Ke perundungan. Sebenarnya kalau anak-anak Banggai ini kena bully, kira-kira bagaimana sebenarnya proses yang bisa dia lakukan? Atau apa upaya yang bisa dia lakukan sebagai bentuk perlawanan? Atau apakah dia bisa langsung melapor kemana dan lain-lain? Oke. Karena mungkin kembali lagi kita dari relawan memang fokusnya ke sekolah-sekolah toh Kak. Iya, oke. Nah, yang menjadi salah satu fokus utama kita itu adalah guru BK Kak. Bimbingan konseling. Torang tahu mungkin di zamannya torang, anak-anak yang masuk ke BK, stigmanya itu adalah anak-anak yang bermasalah. Nakal, fix. Yang nakal. Dari mana? BK. Ada masalah apa kan? Panjat pagar lagi anak ini pasti. Pasti tidak ada anak baik-baik masuk BK tuh Kak. Betul. Kalau anak baik-baik masuk BK berarti dia antar akan makanannya guru BK. Tapi kalau titip nasi kuning. Titip nasi kuning. Selain itu pasti ada yang bermasalah tuh Kak. Iya, betul sih. Nah, stigmanya itu, kenapa stigma itu muncul? Karena memang perannya BK di zamannya torang ya Kak. Iya. Zamannya torang untuk mengatasi anak-anak yang nakal. Padahal BK itu ibarat psikolognya anak-anak di sekolah. Dia seharusnya bisa jadi tempat curhatnya siswa, tempat keluh kesahnya siswa, masalah apapun mereka bisa laporkan ke guru BK. Betul. Karena itu konsultannya mereka itu. Konsultan terkait masalah psikologinya mereka, masalah di rumah, seharusnya mereka bisa bawa ke guru BK. Nah, kemarin sempat berbincang-bincang juga dengan salah satu guru yang ada di SMP. Guru BK nih? Bukan, guru mata pelajaran lain. Saya tanya, Kak, ini bisa disebut soalnya agak Iya. Tit. Iya. Disebut saja nanti kita kasih bilang. Tolong admin ya sensor, tapi live. Live. Bahaya sih. Hampir masuk jebakan dia ya. Ya, jadi di salah satu SMP katanya, saya tanya, Kak, bagaimana peran guru BK di sana? Karena kurikulum sekarang kan kurikulum Merdeka itu kan menarik sih sebenarnya dari beberapa aspek. Saya tanya bagaimana peran guru BK.
Dia tanya balik, mau jawab jujur atau mau jawab bohong? Mau jawab jujur atau jawab bohong? Mau bohong. Saya bilang ya jawab jujur kak. Oke. Ya masih sama seperti dulu. Hmm. Anak-anak yang masuk ke BK ya anak-anak nakal. Oh berarti peran guru BK untuk membimbing anak-anak dari permasalahan-permasalahannya dia, mungkin jadi konsultan, jadi psikolognya anak-anak itu belum berjalan, dia bilang belum. Sama sekali. Itu sekolah di lu? Di Luwuk. Kalau sama sekali dia tidak bilang sama sekali sih, tapi bahasanya belum berjalan. Masih sama seperti dulu. Maksudnya ini belum seperti berjalan, apakah anak-anaknya yang belum terbiasa untuk ketika dia dapat perlakuan perundungan, anak-anak tidak terbiasa untuk lapor ke guru BK, atau guru BK-nya yang belum siap gimana ya? Iya. Kayak gitu. Sebenarnya di mana masalahnya? Terkait itu kami belum bisa bilang karena anaknya atau karena gurunya. Tetapi kami yakin untuk anak seusia begitu, orang dewasa yang dalam hal ini gurunya itu harus punya pendekatan lebih ke siswa. Karena kan anak-anak belum sekreatif untuk saya mau curhat ke guru BK. Betul. Apalagi kalau mau cerita yang begitu, Iya. sesuatu yang dari dalam, Betul, kita butuh orang yang kita percaya ya. Betul sekali kak. Karena jangan sampai kita cerita tak sebar, takutnya begitu. Iya, diumumkan di apel. Selesai. Itu selesai. Apalagi pas upacara. Betul. Waduh, bukan jadi malah bahan perundungan lagi satu sekolah kan. Betul. Buat curhat. Berarti kembali lagi dari guru BK dulu. Iya. Bagaimana cara membuka diri ya, lebih dekat dengan anak, lebih banyak membuka komunikasi, kayak gitu-gitu. Betul. Sampai sejauh ini guru-guru kita gimana? Ini yang saya tanyakan salah satu sekolah yang cukup bagus ya kak, di Kota Luwuk. Oh iya. Masih seperti itu sih. Dan di sekolah lain, belum semua sekolah juga saya tanyakan. Tapi di beberapa sekolah kurang lebih masih sama kak. Oh, kemarin kita ketemu dengan bagian dinas pendidikan Kabupaten Banggai bicara soal ini juga. Dan bagusnya adalah saya percaya kalau guru-guru punya niat yang sangat besar untuk menseriusi hal ini. Betul. Kayak gitu. Berarti memang caranya anak dapat bullying. Sekarang nih anak dapat bullying, dia mau lapor ke sekolah. Di satu sisi dia belum siap. Kedua dia juga belum tahu kalau guru nih siap atau tidak. Gini. Terus kemana dia mau lapor kalau gitu? Nah, itu jadinya punya kebimbangan anak-anak itu bingung mau lapornya kemana. Kemarin sempat saya juga ikut kegiatan tentang perundungan. Saya bilang ke dinas perwakilan dinas kesehatan. Saya bilang, saya tanyakan apakah dinas kesehatan punya entah program atau mungkin kayak bilik khusus gitu kak, untuk curhat masalah kesehatan mental. Nah ini kan berhubungan gitu kak. Nah dari dinas kesehatan sebenarnya katanya ada, tetapi mungkin kegiatan seperti ini mungkin bisa lebih dimasifkan lagi kak. Artinya setiap sekolah harus ditekankan ke siswa-siswa, dibuatkan pemahaman bahwa untuk permasalahan-permasalahan sosialnya mereka dengan teman-teman, keluarga di rumah, mereka punya wadah, yaitu guru BK. Betul. Yang bisa mereka percayai. Dan juga otomatis guru BK harus bisa terus mengupgrade diri kak. Karena kan psikologi itu kan ilmu yang abstrak kak. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa diraba. Oh gitu ya. Apa yang satu sama Kak Andi seperti ini di orang lain itu sangat jauh berbeda. Kejadiannya mungkin bisa sama tapi rasanya bisa berbeda. Teori-teori dalam psikologi tidak akan bisa masuk ke semua orang. Betul. Banyak sekali teori. Beda kalau ilmu eksak kan kak. Iya. 1 tambah 1 ya pasti 2. Bahkan orang-orang yang kuliah di psikologi pun dibilang rawat jalan ya. Kalau Deddy Corbuzier bilang. Iya. Karena dia kuliah di psikologi juga. Iya. Jadi sering Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier juga psikologi. Banyak artis-artis itu psikologi. Dan Halda juga psikologi. Halda. Tidak kenal tuh. Tidak. Siapa Halda? Komika punya adik. Oh iya tahu. Itu psikologi juga. Oke, saya sebenarnya mau masuk jurusan pertama waktu saya kuliah kak. Saya mendaftar itu psikologi. Iya, katanya rata-rata yang masuk psikologi juga karena ada sesuatu dalam dirinya yang biasanya seperti itu perlu terjawabkan. Betul. Makanya dibilang rawat jalan. I see. Siap. Kayak gitu. Berarti memang, tapi ini dulu sebenarnya kalau ini anak nih, kita punya anak nih, ini yang paling penting. Kita di sekolah memang ada guru.
Tapi tidak bisa dipungkiri banyak orang tua kita juga yang harus aware, harus tahu nih tentang soal pembulian. Sebenarnya Betul, betul. apa yang harus anak-anak miliki supaya dia bisa punya strategi gitu untuk membentengi dirinya tidak kena dari perundungan. Perundungan. Biasanya kalau kita ke sekolah-sekolah terus bicara masalah perundungan Kak, ada beberapa tips yang bisa kita berikan berangkat dari literatur yang kita dapatkan ya. Salah satunya, pertama kita harus pahami bahwa setiap orang itu punya kekurangan. Oke. Itu yang harus kita pahami. Yang tadi mungkin bahasa-bahasa yang biasa kita dengar, orang harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Nah untuk anak-anak SMP itu kan agak susah, Oh, karena memang masih labil. betul. Masih labil, apalagi ikut arus. Teman kemana, mereka kemana, Iya, teman iya, kemana. iya. Nah salah satu yang kami tekankan bahwa jika kalian bisa mendapatkan perhatian penuh yang ada di rumah, kalian bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua, menganggap bahwa diri kalian itu berharga dengan segala ketidaksempurnaan yang kalian miliki, insya Allah kalian bisa membentengi dari yang namanya perundungan. Nah, tetapi yang menjadi kemudian masalah anak-anak yang memang tidak kondusif di rumah. Ini memang susah untuk apa ya? Untuk bisa membentengi diri. Karena itu perkara anak-anak yang masih labil, kondisi rumah tangga, keluarga yang rumah tangga. Nikah dulu, Bos. Iya. Kondisi keluarga. Sumpah kuriki nih. Amin ya Allah. Jadi kondisi keluarga yang memang tidak kondusif, kondisi anak yang masih labil. Ini agak ribet memang Kak. Perlu pendampingan ekstra dari guru. Kami tidak bisa memberikan saran harus kayak begini. Iya. Karena memang yang lebih paham masalah itu selain psikolog, guru-gurunya mereka. Treatment seperti apa yang harus mereka berikan ke anak-anak yang kondisinya seperti ini. Tetapi dari segi pribadi, anak-anak itu harus paham bahwa mereka tidak ada manusia yang sempurna. Oke. Perundungan itu tetap akan ada, apalagi kita memiliki gestur-gestur yang unik, memiliki ciri-ciri fisik yang unik daripada yang lainnya. Tetapi kalian harus paham. Kalian cari teman yang bisa menerima kalian, yang bisa membela kalian saat terjadi perundungan. Itu penting sekali. Di sisi lain, orang yang melihat teman-teman, siswa-siswa yang melihat perundungan, itu jangan hanya diam saja. Oh, oke. Harus dihalangi. Kalau kalian tidak berani kasih tahu di muka-muka, Iya. kasih tahu diam-diam sama guru. Nanti guru yang tindak lanjut. Lapor. Ntar sama dibilang guru. pamba lapor. Nah, itu nanti sekongkol dengan guru, jangan kasih tahu nama saya Bu. Kan ada perlindungan saksi kalau dalam dunia hukum tahu. Betul. Jangan kasih tahu, harus inisial saja, Mawar Ibu. Kasih inisial. Bilang saya begitu. Jadi satu yang paling penting adalah anak-anak menyadari dulu bahwa semua orang memiliki kekurangan. Betul. Kayak gitu. Kekurangan dalam artian apapun yang kita rasa kita kurang. Iya. Kan bisa jadi itu bukan sesuatu kekurangan ya, teman-teman ya. Bisa jadi itu sesuatu yang biasa, cuma kita sering menganggap itu kekurangan. Kayak tadi rambut keriting, itu adalah sesuatu yang biasa. Cuma bagi sebagian orang, dia merasa itu bagian dari kekurangan. Betul. Ada lagi yang menganggap hidungnya tidak tinggi. Iya. Dia menganggap hidung pendek tuh kurang. Padahal biasa aja ya. Ya, padahal memang kurang tinggi, Kak. Iya. Itu kalau kurang tinggi, kena ya. Padahal maksudnya itu sesuatu yang biasa. Betul. Artinya itu bukan masalah kesalahan fisik ya, beda kalau cacat fisik. Nah, itu boleh dibilang tanda kutip benar-benar sebuah kekurangan yang harus diterima. Tapi kalau hanya soal kulit, bentuk rambut dan lain-lain secara fisik sempurna saja. Cuma kadang kita terlalu merasa itu sebagai sebuah kekurangan. Pendek, kita merasa karena ada yang tinggi kita merasa kita pendek ini penuh kekurangan. Tidak glowing kalau anak sekarang kan. Karena kan memang standar kecantikan yang itu lagi Kak. Karena standar kecantikan yang muncul dari iklan-iklan bahwa cantik itu harus putih, rambut lurus, bibir merah. Padahal kan kulitnya orang Indonesia yang sawo-sawo matang kayak saya dan Kak Ani ini eksotis loh. Justru kalau saya dukung ini. Kalau orang pergi ke luar negeri orang suka yang begini. Orang barat suka cewek barat. Kayaknya orang salah lahir Kak. OTW ke luar negeri orang. OTW. Jadi sebenarnya lebih ke situ ya. Lebih ke menerima diri apa adanya dulu. Iya, betul. Jadi penting mungkin bagi orang tua juga yang di luar sana, teman-teman juga bisa meyakinkan ke
setiap anak bahwa dia memiliki kekurangan. Saya masih ingat kemarin nonton podcast yang Sumbing, mungkin ingat ya, yang dia sering diundang-undang kemana-mana, yang nyanyi lagu itu ya. Ada lagunya yang top. Lagu mana ya? Ada lagunya yang top. Dia Sumbing Orang tapi Jakarta. orang Jakarta. Ada lagunya yang top. Dan itu lagu harus dia nyanyi supaya pas nadanya. Dia pernah diundang di podcastnya PWK di Pras Teguh. Oh, Waktu itu. Jadi dia bilang dia sudah selesai dengan dirinya karena mamanya itu sudah sering bilang kalau dia sumbing. Dan ketika orang bilang dia sumbing, dia sudah biasa karena mamanya sudah bilang memang dia sumbing. Jadi mamanya tidak menutupi dirinya. Tidak pernah membentengi dirinya kalau dari awal dia mau bohongi anaknya ini kayak gini. Dia dari awal mamanya sudah kasih tahu memang kalau dia punya bibir sumbing dari awal, bukan sesuatu ini adalah kekurangan dan lain-lain, tidak perlu merasa. Tidak perlu ditutupi. Iya, mamanya sudah anggap dari awal membangun fondasi ke anaknya kalau ini adalah sesuatu yang harus dia terima. Sesuatu yang biasa saja. Maksudnya walaupun kayak gitu, kita tetap bisa hidup, tetap bisa berkarya dan lain-lain. Dan buktinya jadi memang. Dia tidak pernah bermasalah. Jadi makanya dia sering dipakai sebagai di roasting dan lain-lain, nyanyi sambil kayak gitu, biasa saja dia. Kita saja yang nonton yang kasihan apa ya kan. Padahal mungkin dia sudah selesai. Kayak gitu. Jadi apalagi kita yang betul-betul sempurna fisiknya dalam tanda kutip. Kayak gitu ya. Yang kedua berarti memilih teman. Itu penting sekali ya. Jadi kalau ketemu teman yang suka bully, sebaiknya hempaskan berarti. Betul sekali. Yang sering membahas fisik gimana? Nah, itu lagi. Kan ada yang kalau kumu-kumu, nggak tahu DP rambut itu macam teh madi. Itu masuk bullying, tapi tidak disampaikan. Lebih ke gibah sih itu kayak. Itu sebenarnya bisa jadi ya. Bisa jadi. Bisa jadi tinggal sedikit lagi arahnya ke bullying. Karena kalau misalkan gitu ya. nanti ada yang sampaikan, dia ini baca cerita akan karena begini kan sakit hati. Itu lagi ya. Iya, jadi memang satu yang bisa dilakukan adalah percaya ke diri sendiri bahwa kita nggak harus sempurna kayak gitu. Yang kedua, pintar-pintar memilih teman. Betul. Kayak gitu. Bahkan Tuhan tidak akan menuntut kita dengan apa yang kita dilahirkan. Tuhan tidak akan tanya kenapa ngapain rambut keriting. Harus pertanggungjawabkan itu tidak. Nggak dari suku apa? Tidak. Nggak orang Saluan. Kebetulan saya orang Saluan. Karena orang Saluan. Karena pertanggungjawaban apa? Tidak. Yang dia dipertanggungjawabkan itu amalan. Karena itu bisa kita pilih. Sesuatu hal yang kita tidak pilih tidak akan dipertanggungjawabkan. Betul. Tuhan saja tidak mempermasalahkan itu, masa manusia mau mempermasalahkan. Cocok kan? Oke, kita sudah cukup panjang membahas soal bully nih. Sekarang kita coba pindah ke narkoba. Oke. Ini kalau kita lihat narkoba ini kan masalah lama ini kan. Iya. Dan kalau Fahri sama teman-teman di Relok lihat sampai sejauh mana narkoba ini masuk ke dunia anak? Narkoba ke dunia anak. Jadi memang itu menurut data BNN di tahun 2021 Kak, memang ada beberapa penyebab narkoba itu masuk ke lingkungan pelajar, secara khusus. Seperti tadi salah satunya lingkungan keluarga yang tidak kondusif. Terus kedua, ada juga keluarga yang pemakai sehingga dia terpapar. Ketiga ada lingkungan tempat tinggalnya. Itu yang lingkungan yang tidak sehat sehingga dia terpapar. Keempat ada ajakan teman. Terus ada karena paksaan. Dan ada beberapa alasan lagi. Cuma memang yang menjadi salah satu faktor terbesar khususnya di dunia pelajar itu ajakan teman Kak. Itu menjadi itu yang menjadi salah satu faktor utama penggunaan narkoba di kalangan pelajar. Karena bermula dari rokok. Itu barokok, apalagi laki-laki. Iya, tapi barokok. Tidak, saya kebetulan tidak. Iya. Salaman orang kita. Oh, siap. Sama bos. Terus semua bikin komunitas tanpa rokok. Jangan ya. Kenapa? Semua diprotes lagi tuh. Aduh, itu lagi. Tapi sudah ada sebenarnya komunitas tanpa rokok dan mengenai tanpa rokok kita Sigma eksis dari awal kita berdiri selalu tidak berafiliasi dengan rokok. Bahkan saya juga di dunia MC tidak ngambil job MC yang berkaitan dengan rokok. Oh gitu. Tapi kalau misalkan salah satu sponsornya rokok, bagaimana? Sama juga, tidak ikut juga. Oh sama sekali dia Kak? Iya, sama juga tidak ikut. Biasa. Pernah di tahun baru
di salah satu hotel. Kita sudah oke. Tahun kemarin. Pokoknya nggak tahu lah. Oke. Kita sudah oke, tiba-tiba masuk sponsor utamanya salah satu produk rokok. Ganti dong. Tapi Kak Andi so kasih tahu ke pihak penyelenggaranya bahwa saya sudah. tidak akan Iya, kalau ada pun rokok saya nggak akan sebut. Kan ribet kalau dia sponsor utama. Kayak gitu. Kalau dia cuma yang kecil-kecil tapi saya tidak sebut, gas. Oke. Lebih baik saya ambil konten politik dibandingkan yang rokoknya. Oke. Salut sih Kak. Gitu. Betul. Siksa juga sih sebenarnya karena buang job kan. Iya. Ngitung-ngitung juga, aduh, Betul. lewat lagi. Iya. Tapi begitu Kak memang. Kadang-kadang kebenaran memang barat. Oh begitu. Gitu ya. Maksudnya ini kebenaran bagi orang ya. Bagi perokok tidak. Iya, benar juga. Jadi ini bukan soal pemilihan. Kita memilih. Betul. Yang ini teman-teman memilih yang sana ya bebas sih. Betul. Kayak gitu. Tapi sebelum lebih jauh saya mau baca dulu nih. Ada komentar dari Arlan Hakim. Oh iya. Halo kakak-kakak FYI. Sekedar informasi nih ya, selain guru BK bisa juga dilaporkan dan cerita ke tim pencegahan kekerasan di sekolah. Oh, iya sudah betul. ada. Iya betul. Berarti sudah ada ya? Ada. Oh. Kayak bukan komunitas. Iya itu kayak tim anti bullying di sekolah. Oh, itu yang anggotanya pelajar juga. Oh, pelajar. Siswa juga anggotanya. Oh, supaya lebih gampang ya. Kan sama mereka bisa saling curhat. Betul, ya, betul. Oke, jadi teman-teman orang tua juga bisa sampaikan ke anak-anaknya. Iya. Kalau nanti kena yang bullying, berarti dia bisa meneruskan ke teman-teman yang Satgas, tim pencegahan kekerasan di sekolah. Saat ini di kurikulum Merdeka biasanya setiap sekolah sudah ada tim pencegahan kekerasan. Terima kasih Kakak Faris sudah sharing. Wih, mantap nih ya. Pak Guru dari Mamo Salato. Oh, ya. Alumni Untika Jaya. Alumni Untika Matematika. Iya, so itu. Lulusan terbaik, IPK 4,0. Hama. Saso promo ini. Kakak Arlan? Jomblo? Tidak, so ada yang punya. Oh, kasih yang di depan. Oh, itu bullying juga itu. Tapi ini pertanyaan paling penting mengenai narkoba. Apa indikasi atau tanda-tanda awal yang kita bisa ketahui kalau anak itu terdampak narkoba? Dari hasil diskusi ke beberapa orang, termasuk salah satunya mantan pengguna, memang ada ciri-ciri fisiknya, Kak. Oh. Apalagi yang sudah kecanduan. Oh. Dan kebetulan waktu SMA ada teman pemakai juga. Nah, pemakai kalau khusus di Banggai, teman yang dari polisi tadi bilang bahwa akses ke obat yang khususnya THD. Tahu tuh, Kak? Iya, THD. Dari dulu memang itu tuh, Kak. Memang. Tahu orang bilang tahu. Jadi memang itu akses ke situ tuh gampang sekali, Kak. Bisa dibeli tanpa resep dokter. Okay. Itu salah satunya. Nah, kalau dari pengalaman saya itu teman kalau menggunakan itu ciri-ciri fisiknya yang paling ketara itu dari matanya. Biasa matanya merah. Tapi saya lihat ini Pari emang ngantuk, Kak. Bukan narkoba ngantuk, Kak. Oh, jadi pertama bisa dilihat dari ciri-ciri dulu, fisik. mata Iya, dulu, mata merah. Matanya itu merah. Berarti everyday. Maksudnya hari-hari dia bisa jadi pagi-pagi yang seharusnya orang semangat luar biasa, dia malah kayak begitu kan. Dan ya tidak semua juga sih, Kak. Jangan sampai yang tidak memang kekurangan tidur dibilang coba obat kan. Salah satunya. Salah satunya. Oke, apa lagi? Biasanya itu kalau teman pada saat itu saya ajak bercerita. Orang tanya lain, yang dia jawab betul tapi agak lewat sedikit kayak. Oh. Orang rasa itu, Kak. Orang rasa pada saat orang komunikasi, orang yang lagi fly dengan orang yang normal itu beda. Akan kantar apalagi kalau orang sok kenal orang petaman itu toh. Tiba-tiba dia bercerita lain, kenapa nggak ini? Nah itu kantara. Anak ada gini. SMA, waktu saya itu SMA. Anda saya teman. Dihukum upacara, bayangkan dia dihukum upacara sementara fly, disuruh hormat. Untung tidak ditahunya guru. Kalau deso goyang-goyang begini kayak. Serius. Tapi kalau yang saat ini kan itu Pari sudah beberapa tahun yang lalu. Iya. Kalau anak-anak saat ini masih ada. Kan yang kalau kemarin-kemarin kita tahu kan ada Lemfox dan lain-lain. Iya, ada itu kejadian di salah satu SD. Kita pernah datang bikin KBB, Kak. Bikin KBB. Itu di anak SD. Di anak SD. Itu sampai gurunya dengan lantang bilang, "Pak, kasih ajar dorang ini. Soalnya dorang ini Lemfox." Bayangkan. Itu di tahun 2018 pasca KI 5 Masama. Kita KBB di salah satu sekolah SD. Dia bilang, "Pak, kasih tahu ini, dorong ini Lemfox." Iya. Saya tanya sama DP siswa, teman-temannya, "Itu betulan Lemfox?" "Iya, Pak, dorong itu habis balem di belakang sekolah." Tapi kenapa bisa anak-anak itu tertarik dengan hal-hal begini ya? Nah,
Kalau saya kan pernah tugas pendampingan masyarakat Iya. di Pulau Tembang, nggak? Kan biasanya kalau Bagaimana? orang dewasa itu kan alasannya karena stres. Iya, Mungkin dia karena dia tidak bisa tahan dengan beban hidup dan lain-lain, akhirnya dia mencari opsi untuk bisa lebih menenangkan pikirannya. Atau sibuk dengan masalah rumah tangganya yang tidak kelar-kelar, atau masalah hutang kan. Biasanya ini jadi opsi iya. berikutnya. Tapi kan dia anak-anak gak punya Anak-anak. masalah kan. Ajakan teman, Kak. Dan lingkungannya. Oh. Itu tadi yang saya bilang, ajakan teman dan lingkungannya. Itu memang sangat berperan penting. Nah, di Pulau Tembang, di Pagimana, ada anak-anak yang ngelem. Terus saya tanya, kenapa? Diajak ini, Pak. Kebetulan saya ngajar juga di sekolah di SD Pulau Tembang kan. Diajak ini, diajak ini. Nah, mereka ngelemnya bukan pakai lem. Maksudnya maboknya bukan pakai lem, bensin. Seriusan, itu dihirup sampai teler. Itu gue dulu, sedangkan isi bensin, Iya, terus tutup mobil. Itu bau bensin masih tak putar-putar. Stres. iya, betul. Apalagi ditahan ya. Ditahan pakai plastik kayak minum es yang mas-mas itu, cuma bedanya itu dihirup. Mereka hirup sampai, kan bensin itu kan cepat menguap kan, Iya. mereka hirup sampai habis dan itu sampai teler itu saya saksikan langsung. Saya berapa bulan di sana sekitar Tunggu dulu, Bapak nontonin sampai selesai habis itu bensin. Kan bisa dilarang. bukan Bos. maksudnya maksudnya bukan saya saksikan, saya nonton bareng. Oke, habiskan bensinnya, kalau tidak habis bapak hukum. Tidak seperti itu, Pak. Maksudnya saya Oke, saksikan oke. kondisinya seperti itu, anak-anak yang memang bahan bensin, hirup bensin. Ih, Nah, itu kan termasuk mengarah ke narkoba juga itu nanti kan. Betul. Mereka cari masih kecil mungkin bensin, lama kelamaan mereka sudah berdasarkan yang kebal, mereka bisa akses iya, kan. dan mungkin sudah kurang enak bensin, kuda so kebal atau bagaimana, cari yang lain. Ya, Mereka atau makin dapat kenal yang uang namanya dapat narkoba. uang lebih bisa beli yang lebih ya, beli yang Betul. lebih jadinya Betul, anak-anak. betul. Berarti sebenarnya kalau dilihat dari tadi ini masalah utamanya teman berarti. Iya, itu menurut data BMN tahun 2021 salah satu penyebab anak-anak remaja di kalangan sekolah mendapatkan akses ke narkoba atau terpapar narkoba, zat narkotika, itu teman. Salah satu yang paling tinggi adalah teman. Makanya penting sekali. Betul. Jadi untuk mungkin orang tua ya Iya. atau saudara, kakak gitu ya. Mungkin kita bisa cek lagi ya. Adik-adik kita, anak-anak kita di rumah itu berteman dengan siapa saja. Kayaknya itu harus kita tahu nih. Iya. Dari si A, si B, si C, kita buka profilnya ya, apa yang dia kayak gitu supaya kita betul-betul bisa membantu ya Betul. anak kita, adik-adik kita. Jangan nanti sudah jauh, akhirnya anak kita yang malah jadi yang ngajak. Betul. Makanya memang agak apa ya, Kak? Agak riskan. Biasa kan orang bilang teman itu jangan pilih-pilih. Oke. Nah, dalam dari sudut pandang dari satu sudut pandang iya betul, tapi dari sudut pandang lain tidak. Karena kita kalau Kak Andi pergi ke Mall Matahari, beli baju, apakah sembarang pilih? Oh tidak. Tidak. Pasti yang dipilih yang bisa bikin orang tambah keren, Betul. jadi lihat bagus dan lain sebagainya. Baju saja orang pilih, masa teman tidak? Oh iya. Padahal itu yang akan sama-sama mungkin sampai orang tua. Iya. Nah, saya selalu bilang ke anak-anak, saya kasih dua pilihan. Menurut mereka, teman itu harus pilih-pilih atau teman itu tidak boleh pilih-pilih. Kalau dari pandangannya Kak Andi bagaimana? Oh pilih. Pilih. Iya. Oke. Mutlak. Milih teman itu boleh dibilang sama dengan milih kesuksesan. Betul. Sepakat. Iya, karena kan kita tergantung sekeliling kita ya. Jadi kan secara psikologi itu manusia selalu mengikuti segala hal yang mirip dengan dia. Betul. Segala hal. Contoh hal yang paling dasar sekali yang kita percaya di Sigma bahwa setiap anak itu atau setiap orang dilahirkan hebat. Apa buktinya? Segala hal yang dia pilih adalah hal-hal hebat. Contoh, pemain bola yang disuka siapa? Saya kebetulan suka bola, Kak. Andai kan kalau disebut nama pemain bola, coba sebut satu. Mungkin yang paling umum Cristiano Ronaldo. Atau apa yang disuka? Mungkin karena dia pembaik. Ya, contoh suka olahraga apa? Saya panahan. Panahan siapa yang disuka? Kalau saya Kim Woo Jin dari Korea. Jago nggak dia? Oh, jago sekali. Ya. Jadi sebenarnya saya belum pernah ketemu anak atau ketemu orang ketika ditanya siapa yang dia suka dari sebuah tokoh, dari seorang tokoh, dia sebut yang paling belakang. Betul. Kayak nonton GP, orang lain rebut-rebutan yang juara 1, juara 2, dia pilih yang paling belakang. Dan saya juga belum pernah dapat ketika kita nonton Power Ranger, kita rebutan monster. Pasti pilih
Ranger merah. Ranger merah. Pada dasarnya itu kita memang dituntun oleh diri kita untuk memilih yang hebat pada dasarnya. Kenapa bisa? Karena sama dengan kita. Betul. Karena sama. Jadi kalau besok-besok kita sudah memilih yang tidak jago, kita sudah memilih yang paling belakang, berarti jiwa itu memang sudah tidak ada. Selama kita masih memilih yang hebat-hebat dalam kehidupan kita, berarti masih ada tuh. Mental itu masih ada dalam diri. Kayak gitu. Jadi kalau lihat anak-anak, satu, kita sudah dipastikan hebat nih, karena masih ada jiwa itu. Berarti berpengaruh sekali. Sayangnya hal-hal lain juga dipengaruhi, seperti yang Fahri bilang di soal. Ketika kita tidak memilih teman dengan sangat baik, kan? Atau, contoh dalam usaha, kita ketemu teman-teman yang kerjanya suka ngeluh. Kan bantu kita juga. Betul. Suka ketemu teman yang penting nongkrong, cerita. Iya. Ya, pasti kita juga nongkrong, cerita. Pulang tidak ada poin, ya terserah. Tapi ketemu circle yang memang setiap ketemu ada poin-poin penting, pasti yang suka bercerita hal-hal yang aneh pasti tidak cocok di situ. Bukan karena kita tidak cocok saja. Kayak gitu. Jadi saya percaya teman itu harus dipilih. Betul. Tapi kan gini pertanyaannya, masalahnya anak-anak ini kan tidak bisa memilih. Tidak bisa mensortir kayak kita ya. Bahkan orang dewasa pun biasanya tidak punya kuasa untuk memilih. Kan biasanya kan berlatar dari tidak baku enak. So baku bawa dari sekolah, kan? Atau so sering baku bantu. Dia tahu temannya ini toksik tapi dia tidak bisa lepas ujung-ujungnya. Ini orang dewasa nih. Iya. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana mereka bisa memilih? Kalau ke anak-anak, jadi biasanya tadi saya kasih 2 pilihan. Saya ajak mereka brainstorming kan, Kak. Oke. Teman itu harus pilih-pilih atau teman itu tidak boleh pilih-pilih. Ada yang jawab boleh pilih-pilih, harus pilih-pilih, ada yang jawab tidak boleh pilih-pilih. Nah, kalau dari sudut pandangnya saya bagi ke mereka, saya bilang, teman itu tidak ada jawaban mutlak, tidak ada jawaban paling benar antara kedua itu. Saya bilang, yang pertama, teman itu tidak boleh pilih-pilih dengan alasan tidak boleh pilih-pilih latar belakangnya, tidak boleh pilih-pilih agamanya, status sosial, ekonomi, kondisi fisik apapun. Maka itu kita bisa gunakan kalimat teman itu tidak boleh pilih-pilih. Tetapi teman itu harus pilih-pilih, yaitu teman yang bisa membawa kita lebih baik, menjadikan diri kita lebih baik lagi. Berkaitan dengan karakter. Karena itu adalah kalau seandainya pasangan nanti, misalkan saya nanti memilih istri pasangan hidup, teman itu sebenarnya bagian dari pasangan hidup juga, yang nantinya kita akan sama-sama. Iya. Sama-sama sampai akhir. Tapi tidak jauh sekali tuh ya, anak-anak langsung disampaikan pasangan hidup ya. Tidak, saya bilang pasangan hidup, Kak. Saya bilang pasangan hidup, Kak, ke orang. Maksudnya itu nanti yang kita akan baku teman terus sama orang. Betul. Bisa jadi sahabat sejati. Sahabat sejati. Makanya saya bilang kalau kalian, saya punya prinsip yang selalu saya pegang dalam berteman. Syarat paling minimum saya berteman gitu kan. Bukan merasa diri saya spesial Kak ya, tidak, tetapi memang kita harus ada batasan. Iya, saya menjaga juga dirinya saya. Saya bilang ke mereka, kalau bagi saya teman yang baik itu Kak adalah teman yang selalu mengajakmu kepada kebaikan. Kalaupun mereka belum baik, paling minimal mereka tidak akan ajak kamu ke keburukan. Itu saya bilang. Paling minimal mereka kasih tahu. Iya. Jadi misalkan ada teman peminum. Saya ada teman beberapa peminum, tapi belum pernah ajak satu kali pun saya bawa minum. Iya. Minimal seperti itu saya bilang. Kalaupun ada kamu teman berokok, dorong tidak akan ajak kamu untuk berokok. Dorong tidak akan paksa. Dia tidak akan paksa. Itu teman, itu syarat minimal menjadi teman yang baik. Saya bilang. Ada teman yang suka, tidak. Malah justru ada teman, ada orang-orang tipikal orang, dia tahu dia sadar dia itu salah. Dan dia lindungi temannya. Meskipun dia masih lakukan itu kayak, misalkan dia pang babolos. Tapi pada saat temannya mau babolos, jangan. Mana marah babolos. Justru dia halangi. Saya pernah main layang-layang Kak waktu SMP. Kebetulan rumah saya dekat lembaga. Saya naik ke atas di penampungan airnya mereka, terus ada yang teriak napi dari bawah dari dalam lembaga. Dia bilang kamu jangan bacuri kayak torang Bayangkan napi Kak sudah di dalam penjara, sementara di penjara dia bilang kamu jangan bacuri kayak torang. Itu syarat minimalnya saya untuk berteman gitu. Bahkan mereka kalaupun mereka sadar mereka itu jahat, buruk, donte akan jerumuskan dong teman. Betul. Jadi kalau ada teman yang bilang sudah minum dulu, bagi saya, menurut standarnya saya, mereka bukan teman yang baik. Selesai. Pertemanan. Minum saya. Wah, luar biasa ya. Panjang sekali pembahasan kita ya. Kita sudah tadi bahas perundungan,
bahas juga mengenai narkoba. Sekarang kita pindah ke poin terakhir kita mengenai seks. Kita tahu nih seks nih saat ini di anak-anak masuk dari hampir semua lini. Mungkin karena konten yang mudah ya, games yang mudah didapatkan. Kemarin beberapa viral di game yang kayak GTA, ternyata di dalamnya ada hubungan seksual dan lain-lain. Kalau menurut Kak Fahri sendiri sih, apa tantangan orang tua dan guru dalam rangka memberikan edukasi seks kepada anak-anak? Iya. Mungkin kalau dulu Kak, edukasi tentang seks itu kan masih tabu. Betul, Bahkan sebenarnya betul. sampai detik ini. Beberapa orang tua menganggap bahwa edukasi tentang seks itu hal yang tidak boleh dibicarakan ke anak. Terus, cerita seks. Iya. Padahal itu dari awal sudah ada, sudah harus kita tekankan, sudah harus kita beritahukan edukasi tentang seks. Oke. Saya lupa namanya, psikolog anak yang ibu-ibu yang cara bicara itu enak sekali. Ada biasa diundang di TV One untuk pembicara. Dia bilang salah satu edukasi seks paling awal yang bisa kita lakukan ke anak-anak itu memberitahukan bagian tubuh mana yang tidak bisa disentuh. Betul. Selain ibu sama bapak. Nah itu yang namanya edukasi seks, karena orang tua mungkin masih banyak berpikir bahwa edukasi seks itu ya tentang seks, maksudnya yang tentang hubungan suami istri, padahal tidak seperti itu, ada tahap-tahapnya. Tidak juga anak masih SMP terus langsung bilang kayak sevulgar itu kan, tidak ada tahap-tahapnya. Nah edukasi kayak hal-hal yang tidak bisa disentuh itu bahkan dari anak usia dini itu sudah bisa dikasih tahu. Adek, bagian atas sampai bawah itu boleh disentuh oleh orang lain dengan tujuan baik. Oke. Bawah sampai di sini itu adek harus lindungi. Sedangkan bagian sini sampai sini tidak boleh ada yang sentuh. Bahkan guru sekalipun hanya boleh ibu, hanya boleh bapak yang sentuh. Iya, Itu termasuk edukasi seks. Dan itu sebenarnya kalau dipelajari itu ada tahapan-tahapannya. betul. Saya ke kemanakan sendiri, saya tanya, sudah SMP. Saya tanya, saya bilang sudah pelajari karena seingatnya saya kita belajar tentang mimpi basah itu kelas 3 SMP. Oke. Nah, kemanakan saya kelas 2 SMP, saya tanya, tahu tidak tentang mimpi basah? Dia bilang tahu, sudah belajar kayak begini. Nah, dari perempuan dan laki-laki itu ada batasannya. Saya bilang tidak bisa seperti kamu main ke teman laki-laki, kamu terapkan ke perempuan. Saya bilang tidak boleh. Nah, ada beberapa bagian juga saya ingatkan lagi yang tidak boleh disentuh meskipun candaan. Karena waktu SMP itu biasa sekali itu di zamannya saya kayak, maksudnya teman-temannya saya, kadang meskipun baku sedu, pegang-pegang maaf bagian belakang. Iya. Ah, kayak begitu. Padahal itu salah satu bagian tubuh yang tidak bisa dipegang. Itu lagi. Bahkan ada yang sampai teman iseng bacolek. Konteksnya bercanda. Iya. Tapi sebenarnya itu tidak boleh. Jadi saya bilang kalau ada teman yang melakukan hal itu, kasih tahu, bilang saja itu tidak boleh, jangan lakukan itu. Baku sedu yang lain saja. Iya. Tapi apalagi yang bagian depan mau dipegang, jangan. Siapapun itu. Karena di Banggai sendiri Kak, data dari teman, kekerasan kasus seksual kepada anak-anak itu makin tinggi di Banggai. Itu berdasarkan data yang dia kasih ke saya, itu ada sekitar 20 kasus seksual. Itu tahun berapa? Tahun 2000, dari bulan Januari sampai ke bulan Juli. Tahun 2024. Itu ada pun 20. yang terungkap. Itu pun yang terungkap, yang terlaporkan di polisi, belum yang tidak kan Kak. Untuk ukuran kota, kabupaten kayak lu, itu tergolong tinggi Kak. 20, dan itu meningkat dari tahun kemarin. Bahkan pelakunya itu tidak jauh-jauh dari ayah tiri, saudara, teman, tetangga, bahkan ayah kandung. Salah satu kasus kemarin yang sempat viral di salah satu daerah di Luwuk, kecamatan, dia bahkan lahir anak dari ayah kandungnya sendiri. Berarti kalau tadi berarti anak-anak juga harus dibekali bahwa ada batasan juga ke orang tua ya, ketika di umur-umur tertentu, khususnya di ayah. Betul. Karena kan kalau kita pandang dari sudut pandang spiritual juga, kebetulan orang agama Islam, bahkan anak perempuan itu dilarang berpakaian minim di depan ayahnya. Apalagi sudah umur-umur masa pubertas, itu dilarang meskipun muhrim. Masih termasuk. Iya, tidak boleh. Ya Umur tidak kayak 24 begitu? tidak boleh pakai celana pendek, itu tidak boleh. 23. Tidak boleh. Itu dilarang karena bukan bagaimana, itu salah satu bentuk menjaga di dalam Islam sendiri. Meskipun supaya bahkan ayah kandung sendiri. Anak terjaga, orang tua terjaga. Iya. Bahkan kan harus ada privasi anak. Betul. Di usia tertentu
bahkan ayah itu sebaiknya untuk kayak macam basuh anaknya, mungkin buang air kayak begitu, sebaiknya ibunya yang lakukan. Iya. Sesuai jenis kelaminnya. Betul, betul. Jadi satu, kita mulai harus mengedukasi anak tentang apa-apa Betul. yang boleh dipegang dan tidak. Iya. Gitu ya. Itu penting sekali, Kak. Apakah ini memang hanya harus di perempuan? Kan biasanya perempuan yang paling Oh dianggap. tidak, Kak. Itu di 2 jenis kelamin. Oh iya. Dua-duanya. Emang laki-laki perlu untuk dikasih tahu? Perlu dikasih tahu. Dua-duanya perlu dikasih tahu. Meskipun sebaiknya yang mau kasih tahu itu lagi-lagi yang jenis kelaminnya sama. Jadi kalau misalkan laki-laki, anaknya laki-laki, sebaiknya bapaknya yang kasih tahu. Pun kalau anak perempuan, sebaiknya ibunya yang kasih tahu. Ini kalau di laki-laki perlu dikasih tahu dia bagian dari tubuhnya dia tentang apa-apa yang tidak boleh dipegang. Iya. Perlu tidak dikasih tahu ke dia juga tentang di perempuan apa-apa yang tidak boleh dia pegang. Oh, tentu saja bahwa laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Oh. Sehingga kalau dari konteks agama kita merujuknya ke situ. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tidak boleh disentuh. Mau baku sedu saya tidak boleh, apalagi disentuh. Itu tidak boleh. Oke. Berarti anak di perempuan harus dikasih tahu ya. Sebaiknya dikasih tahu. Kasih tahu bahwa ini bagian tubuhnya tidak boleh disentuh, Tidak boleh oleh disentuh orang lain. oleh orang lain. Kecuali ibu contoh ya. Dan kamu juga tidak boleh menyentuh laki-laki. Iya. Dan biasanya juga agak yang Ada, iya ya. kan? Agak anu tuh. Iya, yang Yang lincah juga lincah, kan. lincah sekali. Masih ada ya di mana-mana sekolah masih ada ya, Kak, Iya, ya? kayak yang- gitu-gitu. Berarti memang harus sama-sama diedukasi. Harus sama-sama diedukasi. Karena mau anak kita perempuan laki-laki bisa saja terkena dampak ini ya. Sangat atau mungkin, bisa jadi sangat pelaku malah. Bisa jadi, Kak. Nah, karena mungkin kita sedikit kembali ke masalah perundungan. Takutnya, Kak, dalam satu jurnal yang pernah saya baca tentang psikologi, yang berbahayanya juga dari pelaku perundungan. Pelaku perundungan itu sangat berpotensi besar menjadi korban perundungan itu sangat berpotensi besar menjadi pelaku di kemudian hari. Pun orang yang mengalami pelecehan seksual sangat berkemungkinan untuk menjadi pelaku. Presentasinya akan naik. Makin terus menaik. Makin naik. Kalau tidak tertangani. Kalau tidak tertangani, dia akan menjadi pelaku. Kemungkinan menjadi pelaku itu akan makin tinggi. Tidak sedikit kasus-kasus di Indonesia, misalkan dia melakukan kekerasan seksual ke anak mungkin di bawah umur. yang banyak sampai Iya. banyak gitu. Pada saat diselidiki, dibilang dia pernah menjadi korban di keluarga dekatnya dia. Waktu kecil dulu dia Baru kayak dari kecil. Yang viral Betul, lalu itu betul. kan Babeh yang dia cabuli anak-anak jalanan. Anak-anak jalanan setelah diselidiki, ternyata dia juga merupakan korban pelecehan di masa lalu. Yang akhirnya korban menjadi pelaku. Ini kayak mata rantai, Kak. Makanya memang harus segera diputus. Pada saat ada korban dari kekerasan seksual itu memang harus ditangani dengan intens, Kak. Pendampingannya harus intens. betul. Jadi ini bukan hal yang cuma yang penting tidak apa-apa ya. Iya, betul. Tidak ada apa-apa dari Iya, kan kekerasan bisa begitu. seksual. Betul. Yang penting tidak apa-apa ya. Bahkan catcalling sekarang saja, Kak, itu sudah dimasukkan dalam kategori pelecehan seksual. Itu kayak gimana tuh? Halo cewek. Tapi kalau halo cowok. Sama, ha? Kan anu berarti kan. kalau ada yang mau panggil saya bagi Tapi kalau misalkan Halo, orang mau cowok. tapi kan biasanya kan kalau laki-laki malah GR tuh. Ya. tidak, saya lapor. Oh bisa, Iya. bisa sebenarnya. Halo cowok, saya lapor. Bisa. Itu selama orang semua merasa tersinggung dan memang menjurus ke arah yang tidak mengenakan. Langsung bilang ini itu cowok termasuk so ganteng pelecehan. sekali. Tidak, saya mau lapor saja. Iya, jadi catcalling sekarang jangan sembarangan. Betul. Jadi tidak harus di Harus cowok, di cewek juga begitu. Iya, sama. Untuk teman-teman cowok ini ya yang sering dapat lihat cewek bawa motor sendiri Kalau di dia jalan, tersinggung dan dia mau lapor bisa. lapor polisi. Bisa. Karena itu termasuk pelecehan seksual. Catcalling itu. Itu Makanya bisa pidana. kurang tahu kalau apakah bisa pidana atau tidak. Yang jelas bisa dilaporkan. Kancing-kancing memang Ya. itu. Jadi kalau misalkan kamu merasa tersinggung, ada yang pakai calling begitu, apalagi so sering-sering kan, Iya. itu bisa dilaporkan. Tapi biasanya kalau saya mau cek mic kalau nge-MC, saya begini. Oh itu lain cerita, Kak. Tiba-tiba Atau ada yang DPR merasa dia dipanggil, dia Oh, itu lapor gini lagi ya. saya. Lempar akan itu mic, Kak. Lempar akan cabut DP kabel, baru lempar begitu, Kak. Oke. Tidak terasa ini kita Iya. sudah hampir 1 jam, Pak. Siap, Kak. Kita masuk ke pertanyaan penutup kita mungkin ya. Kira-kira apa pesan utama yang ingin Kak Fahri sampaikan kepada orang tua, guru terkait upaya pencegahan narkoba, seks tadi, seks bebas, dan perundungan? Mungkin terkait itu ya, memang semuanya berangkat dari
keluarga, Kak. Yang jadi PR adalah keluarga yang memang sudah, ibarat kata orang bilang so pincang gitu, Kak. So tidak lengkap. Tidak lengkap. Bagus mungkin kalau seandainya, bukan bagus sih, kalau tidak lengkap mungkin karena meninggal salah satunya. Tapi kan yang agak riskan kalau terjadi perceraian apalagi karena hal-hal yang tidak baik. Itu kan Tapi akan berdampak walaupun punya masalah keluarga kayak gitu, tapi tetap punya potensi, punya kesempatan untuk lebih baik berarti. Betul Kak. Jadi biasanya saya bilang ke anak-anak, kalian yang berasal dari keluarga broken home, justru Tuhan sedang menguji kamu. Seberapa hebat kamu bisa maju dan bisa menjadi pribadi lebih baik. Seandainya kalian bisa, kalian justru lebih baik daripada orang-orang yang lahir berangkat dari keluarga yang tidak broken home. Jadi peran orang tua itu penting sekali karena guru itu terbatas waktu mengawasnya anak-anak, sehingganya saat anak mendapatkan perhatian penuh dari rumah, insya Allah, dan edukasi yang baik, pengajaran yang baik dari orang tua, insya Allah saat dia keluar ke masyarakat, dia akan menjadi pribadi yang baik dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Yang terakhir nih, Kakak Fahri, apa harapan Kakak Fahri dan teman-teman relawan Oke juga kepada anak-anak di Banggai? Iya. Dari kami sebenarnya, kami berharap dari anak-anak Banggai itu bisa terus dengan segala keruwetan dunia saat ini, tetap bisa survive. Iya. Karena memang informasi sekarang begitu banyak yang dimasukkan, padahal mungkin dari sisi kejiwaannya orang belum siap untuk informasi itu. Tapi karena memang perkembangan zaman, kami berharap ke depannya anak-anak Banggai itu bisa tetap terus berprestasi. Dan planning ke depan dari Relawan Oke sebenarnya punya project untuk bisa melakukan pendampingan ke anak-anak yang memiliki problem seperti yang kita bahas tadi, Kak. Luar biasa. Itu sempat kita bicarakan sebelumnya dengan teman-teman dan kakak-kakak yang lain, tapi kemudian mungkin belum mendapat titik turning point-nya, Kak. Mungkin suatu saat harapan kami sesegera mungkin kita bisa melakukan itu, pendampingan ke anak-anak, sehingga bisa menekan tingkat kekerasan seksual pada anak, perundungan, dan juga hal-hal negatif lainnya kepada anak-anak. Terima kasih banyak ini Kakak Fahri. Bapak Ibu, teman-teman yang ada di luar sana, kita bisa simak baik-baik dari apa yang kita bahas hari ini. Kita bisa belajar sama-sama. Siap, Kak. Bahwa peran kita orang tua juga sangat penting di sini. Betul supaya sekali. Anak-anak bisa terjaga, mau perundungan, seks maupun narkoba. Ternyata kuncinya lebih dulu adalah orang tua. Betul. Karena semaksimal apapun yang guru lakukan, guru terbatas. Pertama, banyak siswanya. Iya, itu lagi. Kan? Kedua, begitu kompleks masalahnya di anak, karena bisa jadi anak tidak mau cerita. Jadi berharapnya anak bisa cerita di rumah. Karena kalau di rumah mungkin maksimal satu orang tua punya 5 anak ya. Jadi bisa langsung dicerita. Kita berharap orang tua mau membuka komunikasi lebih banyak dengan anak-anak, tanya bagaimana kegiatan di sekolah. Betul. Dia bertemu siapa saja, kayak gitu-gitu. Mungkin dari situ hal-hal kayak gini nih, soal perundungan, seks dan narkoba bisa teratasi juga. Kita juga berharap semua pihak bisa sama-sama terlibat, berarti ya guru bisa sama-sama tumbuh, teman-teman dari Relok juga tadi sudah menyampaikan akan semaksimal dalam berbagai macam program mungkin ya. KIB 8 kapan? Kelas Inspirasi 8. Insya Allah kelas Inspirasi 8 itu akan dilaksanakan setelah pemilu, Kak. Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Berarti Desember ya. Desember. Ya, saya Andi Angyo, sampai ketemu lagi teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang sengaja kita kasih kurang. Asli kayak. Beda ya. Sampai ketemu lagi. Hari Jumat kita ada podcast bersama Pak Arafat Taslim. Saudaranya Jo Taslim. Oh gitu? Iya. Kepala Stasiun Karantina Ikan Kabupaten Banggai. Saya belum tahu kalau saudaranya, cuma marganya sama-sama Taslim. Saya kira betulan deh episode. Dia serius sih, Bos. Sekira itu. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.